Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy The Unemployed in The Gacor. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul The Last Flight of Noah Ark yang dirilis pada tahun 1980. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik. Selain itu banyak juga nilai kemanusiaan dan pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacrot, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, cerot. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pilot yang menganggur bernama Noah Dugan, di mana saat itu dirinya didatangi oleh dua orang kolektor bernama Utih dan Atrok. Utih mengatakan dirinya tidak mau tahu bahwa Dugan harus segera melunasi hutang-hutangnya, dan Dugan diberikan waktu selama 24 jam. Jika dalam 24 jam Dugan tidak juga membayar hutang-hutangnya, maka keselamatan Dugan akan terancam. Kozlov. Mr. Dugan, 24 hours. Dugan yang merasa keselamatannya terancam lantas saat itu juga dirinya langsung pergi mendatangi sahabatnya bernama Connie yang mempunyai sebuah lapang penerbangan. Sesampainya di sana Dugan mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan pekerjaan. Connie menjawab Dugan datang di waktu yang tepat, dan Connie mengatakan Dugan pasti akan sangat menyukai pekerjaan ini sebab dirinya hanya tinggal mengantarkan sedikit kargo dan satu penumpang ke pulau terpencil. A straight hop to that was one passenger, a bit of cargo, friends with enough dinero to bail you out with one Open the door, Stoney. Will you open? Children! Namun selepas melihat bahwa yang harus diantarkannya adalah hewan-hewan, di sini spontan Dugan menolak sebab itu sangat berbahaya. Connie mengatakan bahwa Dugan jangan merasa khawatir karena seorang misionaris yang bernama Bernie Lapler akan bertanggung jawab dalam penerbangan tersebut. Dan ketika mereka sedang mengobrol, Bernie bersama seorang temannya yang bernama Nisah datang menghampiri mereka. Kemudian Connie pun memperkenalkan Bernie dan Nisah kepada Dugan, di mana Bernie dan Nisah ini adalah dua orang misionaris yang mengurus panti asuhan. Setelah berkenalan, Dugan mengatakan bahwa dirinya tidak akan bersedia mengantarkan hewan karena itu sangat berbahaya. Mendengar itu Bernie merasa terkejut sebab dirinya sudah membayar biaya penerbangannya kepada Connie. Connie menjawab bahwa uangnya sudah habis dipakai emplus dan Bernie mengatakan jika memang uangnya sudah habis maka Connie harus mengantarkan Bernie dan hewan-hewannya. Kalau tidak maka dirinya akan melaporkan Connie ke polisi. Mendengar itu Connie sangat ketakutan, kemudian dirinya pun memaksa Dugan agar mengantarkan Bernie dan hewan-hewannya. Karena Connie memaksa, akhirnya Dugan pun menyanggupinya dengan kesepakatan bahwa Connie akan membayar Dugan sebesar $3.000. Okay, let me see the plane. Her duck. It started already and we're not even in the air. Andy Dams and applesauce. Walaupun sudah sepakat akan tetapi akhirnya Dugan tidak menyanggupinya sebab pesawat Connie sudah terlalu tua. Melihat Dugan pergi lalu Connie pun mengejarnya. Di sini Dugan yang awalnya tidak menyanggupi tiba-tiba dirinya berubah pikiran disebabkan si Utih dan si Atrok datang ke tempat tersebut. Dugan mengatakan bahwa dirinya akan segera menerbangkan pesawat Connie dan Dugan meminta agar Connie mengalihkan perhatian si Utih dan si Atrok supaya mereka tidak menghampiri dirinya. Dengan perasaan lega di mana saat itu Connie pun langsung menghampiri si Utih dan si Atrok lalu mengajak mereka masuk ke kantornya. Sesampainya di sana lalu Connie pun menyuruh mereka duduk dengan tenang. Connie mengatakan bahwa tak lama lagi Dugan akan datang menemui mereka. Sementara saat itu Dugan setelah dirinya selesai memasukkan semua hewan tersebut ke dalam pesawat, lantas dirinya pun pergi ke mobil mengambil barang bawaannya. Terlihat di sana Dugan hampir saja ketahuan oleh si Atrok, namun beruntungnya di sana Dugan keburu ngelok hingga akhirnya Dugan pun selamat tidak ketahuan oleh si Atrok. Selepas berada di hadapan Bernie, lalu Dugan pun mengajak Bernie segera masuk ke dalam pesawat. Sebelum pergi di sana, Bernie mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu kepada anak asuhannya yang bernama Julie dan Bobby.
Dan ketika Dugan hampir menerbangkan pesawatnya, tiba-tiba di sana Bobby mengatakan kepada Julie bahwa dirinya akan ikut bersama Bernie. Caranya, Bobby akan masuk melalui lubang seperti yang dilakukan oleh Dugan. Melihat Bobby pergi, akhirnya Julie pun mengikutinya. Saat masuk ke dalam lubang di sana hampir saja Bobby celaka, namun beruntungnya Bobby keburu menarik kakinya hingga akhirnya Bobby pun selamat dari bahaya tersebut. Melihat pesawatnya mulai bergerak maju untuk lepas landas, lalu di sana Nisa beserta anak asuhannya pun melambaikan tangan sebagai bentuk perpisahan. Dan betapa terkejutnya Nisa ketika melihat Bobby dan Julie sudah berada di dalam pesawat tersebut. Namun di sini Nisa tidak bisa berbuat apa-apa kecuali merelakan mereka berdua ikut bersama Bernie. Di waktu yang sama Utih dan Atrok yang berada di kantor Connie, setelah melihat dari jendela mereka merasa curiga bahwa yang ada di pesawat itu adalah Dugan. Karena hal tersebut lantas mereka pun keluar dan berlari ke mobilnya berniat mau mencegat Dugan. Sesudah berada di hadapan pesawat Dugan, lalu di sana Utih pun menyuruh Atrok agar menghalangkan mobilnya, namun mereka tidak mengetahui kalau Dugan adalah seorang pilot kawakan. Dan ketika mobil mereka dipalangkan, Dugan dengan sedikit garang menubruk mereka membuat si Utih dan si Atrok menyingkir ketakutan. Setelah berada di udara di mana saat itu Bernie mengatakan apakah Dugan harus selalu merokok sampurna kretek saat menerbangkan pesawat? Dugan menjawab, ya dirinya harus selalu merokok sampurna kretek saat lepas landas dan mendarat, karena itu bagian yang paling sulit. You get used to him, Bernie. Oh, have it your own way, Reverend. Dalam perjalanan Dugan menyuruh Bernie agar mematikan radionya sebab Dugan tidak menyukai musik yang diputar oleh Bernie. Dugan mengatakan jika Bernie mematikan radio tersebut maka Dugan juga akan mematikan rokok sampurna kreteknya. Mendengar itu Bernie pun menyetujuinya. Selepas itu lalu di sana Bernie mengatakan jika Dugan lelah dan ingin tidur siang sesaat dirinya tidak keberatan. Sebab Bernie juga bisa menerbangkan pesawat walaupun belum ahli seperti Dugan. Mendengar itu Dugan merasa sangat bahagia. Kemudian dirinya pun memberikan kendali pesawatnya itu kepada Bernie. Dan tak lama kemudian Bobby dan Julie datang menghampiri mereka untuk mengambil bebek yang terbang ke ruangan tersebut. Melihat itu di sini Bernie dan Dugan merasa terkejut. Bobby mengatakan dirinya dan Julie masuk lewat lubang yang dipakai masuk oleh Dugan dan Bernie. Lalu Bobby juga memberitahukan bahwa sapi betinanya sakit. Mendengar itu kemudian Dugan pun pergi ke belakang untuk memeriksanya. Ketika Dugan sedang memeriksa sapi betina tersebut, tiba-tiba di sana pantat Dugan ditubruk oleh sapi jantan membuat Dugan dijengkang. Melihat itu lantas Bobby dan Julie pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Bernie. Namun tanpa disangka tiba-tiba Dugan sudah berada di belakang mereka. Paginya Bernie memberikan secangkir kopi oplet kesukaan Dugan agar Dugan tidak mengantuk. Selepas itu lalu di sana Dugan menyuruh Bernie agar melihat sunrise yang begitu indah. Di mana saat itu Dugan sendiri melihat keindahan tersebut. Namun di sini Dugan merasa heran karena matahari itu bisa terlihat dari sisi pesawatnya. Seharusnya matahari tersebut bisa dilihat jika mereka menoleh ke belakang ekor pesawat. Karena hal itu kemudian Dugan pun memeriksa di mana sebenarnya mereka sedang berada. Setelah diperiksa ternyata mereka sedang terbang di jalur yang salah. Dan penyebabnya adalah gara-gara Bernie menggantungkan radionya di dekat kompas, sehingga menyebabkan medan magnet kompas memberikan pembacaan yang salah kepada Dugan. Lalu di sana Dugan mengatakan bahwa dirinya akan memeras jarak tempuh sejauh mungkin dari bahan bakar yang tersisa dan berharap dirinya menemukan daratan terdekat untuk mendarat. Saat itu Dugan tidak tinggal diam, dirinya mencoba menghubungi ke pangkalan untuk meminta bantuan, akan tetapi naas sinyal radionya tidak tersambung sebab pesawat Dugan sudah keluar dari rute penerbangan yang aslinya, di mana kenyataan itu membuat Dugan sangat kesal.
Hingga akhirnya pesawat mereka pun kehabisan bahan bakar. Melihat kenyataan itu, Bobby menyarankan agar Dugan mendaratkan saja pesawatnya di pulau terpencil yang terlihat oleh Bobby. Setelah melihat bahwa di depan mereka ternyata ada pulau, akhirnya Dugan pun memutuskan bahwa dirinya akan mendaratkan pesawatnya di pulau tersebut. Kid, you got the eyes of an eagle. We're gonna do it, Bernie, and so you better start praying again, baby. Kids, get into that engineer seat. Sebelum mendaratkan pesawatnya, lalu di sana Bernie memberikan sebatang rokok Sampurna Kretek kepada Dugan agar Dugan berhati-hati saat mendaratkan pesawatnya. Oh, Mr. Dugan. Don't worry, kid. Berkat rokok Sampurna Kretek yang dihisapnya dan juga bantuan Bernie, akhirnya Dugan berhasil mendaratkan pesawatnya itu di pulau tersebut dengan selamat. I'm gonna try and pancake. Sebelum keluar dari pesawat di sana, Dugan mengucapkan terima kasih kepada Bernie karena berkat bantuan Bernie, dirinya berhasil mendaratkan pesawat tersebut dengan sangat baik. You did real good. Real good. I'll get some bandages and a splint. You might have sprained it. Sesudah berada di luar, Bernie mengatakan dirinya merasa yakin bahwa mereka semua pasti akan segera diselamatkan. Namun sang pencipta tidak akan membantu seorang hambanya jika si hambanya itu tidak mau berusaha. Lalu di sana Bernie mengusulkan bahwa yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencari makanan dan air minum. Namun sebelum itu mereka harus membangun terlebih dahulu kandang hewan. Setelah semua hewan tersebut dipindahkan ke kandang yang mereka buat, maka mereka harus membersihkan interior pesawat agar bisa dipakai untuk tempat tidur. Mendengar usul demikian dari Bernie, Dugan pun menyetujuinya. Use it for sleeping quarters. Oh, of course. Well, let's get on with it. Not bad, huh? What you do? Setelah selesai membuat kandang sederhana, lalu mereka pun memindahkan semua hewan itu ke kandang tersebut, dari mulai sapi, ayam, sampai babi. Sementara di kejauhan terlihat saat itu ada dua orang pria tua yang sedang mengintip mereka. Dan kelihatannya dua pria itu merasa terkejut ketika melihat ada pesawat pengebom B-29 mendarat di pulau tersebut. Lantas, siapakah mereka? Ya, nanti juga Anda bakal tahu, oke? Kan, Joe. Kembali ke Dugan dan yang lainnya setelah mereka selesai memindahkan semua hewan. Lalu saat itu Dugan dan Bernie pergi ke hutan pulau tersebut untuk mencari air tawar yang dapat diminum. Your religion dictates positive thinking, remember? Sedangkan Bobby dan Julie yang ditinggalkan di dekat pesawat, di mana saat itu sapinya yang diberi nama Brutus kabur, membuat mereka terpaksa harus mengejarnya. Namun beruntungnya kala itu si Brutus tidak kabur jauh sehingga Bobby dan Julie pun bisa kembali menangkapnya. Diceritakan Dugan dan Bernie sesudah berhasil mendapatkan air. Dalam perjalanan pulang, Dugan menanyakan kenapa Bernie tidak menikah saja dan malah memilih menjadi seorang misionaris. Bernie menjawab dirinya merasa tidak ditakdirkan untuk menikah karena kesejahteraan orang lain jauh lebih penting daripada keinginan dirinya sendiri. Dugan mengatakan dirinya tahu sebenarnya Bernie bukan tidak mau menikah, akan tetapi Bernie trauma karena sering dikecewakan oleh laki-laki. Mendengar itu spontan Bernie marah karena Dugan terlalu lantang. Selain itu Bernie juga meminta agar Dugan jangan pernah memanggil dirinya lagi dengan nama Bernie. Stop calling me Bernie. Whatever you say, Miss LaFleur. Kembali ke Bobby dan Julie, di mana saat itu ketika mereka hampir sampai ke tempat pesawat mereka mendarat, di sana mereka melihat dua orang pria sedang menaikkan bendera. Melihat itu lalu mereka pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Dugan dan Bernie. Setelah diintip ternyata dua orang pria tua itu adalah prajurit Angkatan Laut Jepang dan kelihatannya mereka mengira bahwa Perang Dunia Kedua belum berakhir. Di sini Dugan sadar bahwa itu adalah petanda bahaya. Lalu Dugan pun mengajak Bernie, Bobby dan Julie masuk ke dalam pesawat untuk bersiap-siap menunggu serangan dari mereka. Ketika sudah berada di dalam pesawat, Bernie mengatakan kenapa mereka tidak mendatangi saja dua orang prajurit Jepang itu dan katakan bahwa perang sudah berakhir. Dugan menjawab itu sangat berbahaya karena pesawat yang mereka pakai adalah pesawat pengebom B-29 yang dipakai Angkatan Udara Amerika Serikat saat perang. Dan ketika mereka sedang berdebat, terlihat di sana dua orang prajurit Jepang itu datang ke tempat tersebut mau menyerang mereka. Setelah memberikan peringatan, kemudian salah seorang dari prajurit Jepang itu pun langsung menembak mereka. Namun beruntung senjatanya tidak bekerja dengan baik sehingga mereka pun selamat dari bahaya tersebut. I don't believe it.
Melihat senjatanya tidak bekerja dengan baik, lalu si prajurit itu pun langsung melemparkan granat ke pesawat Dugan. Dan lagi-lagi di sini mereka beruntung karena granatnya tidak meledak. Melihat kenyataan tersebut di sini, Dugan menjadi berani, terlihat dirinya keluar loncat dari pesawat. Sesampainya di hadapan mereka tanpa basa-basi, Dugan pun langsung menembakkan senjata mainannya, membuat dua orang prajurit Jepang itu kabur lalu lompatan ke kebun kelapa. Selepas dua orang prajurit Jepang itu kabur, lalu di sana Dugan menyuruh Bernie membawa masuk Bobby dan Julie ke dalam pesawat. Sementara dirinya akan tetap berjaga di luar, ditakutkan dua orang prajurit Jepang tersebut kembali datang menyerang mereka. Let's go. He was very brave today, Bobby. I still don't like him. Malam harinya Bernie datang menghampiri Dugan yang sedang berjaga sambil menikmati sebatang rokok sampurna kretek kesukaannya. Sesudah berada di hadapan Dugan, Bernie mengatakan bahwa dirinya ingin meminta maaf karena pernah mengucapkan beberapa kata yang tidak seharusnya diucapkan kepada Dugan. Bernie juga menambahkan tampaknya mereka berdua memiliki kesulitan yang sama dalam hal percintaan. Karena hal tersebut, Bernie ingin mencoba bergaul lebih baik dengan Dugan. Mendengar itu dengan senang hati, Dugan pun menyetujuinya. Karena saat itu sudah waktunya kegiliran jaga Bernie, lantas Dugan pun memberikan senjatanya kepada Bernie. Sebelum pergi, Dugan mengatakan jika dua prajurit Jepang itu datang lagi, jangan lupa Bernie berteriak agar Dugan terbangun. Don't forget to holler. Paginya Dugan menemukan Bernie tidak ada bersama mereka. Di sini Dugan merasa yakin bahwa Bernie pergi ke tempat dua orang prajurit Jepang. Karena hal itu lantas Dugan pun langsung pergi ke hutan menyusul Bernie sebab Dugan takut Bernie diemplud oleh mereka. Where are you going? To find Bernie. She's probably started World War II. Iya, firasat Dugan memang benar. Terlihat di tempat lain saat itu Bernie sudah berada di depan pondok dua orang prajurit Jepang itu tinggal. Setelah mengetuk pintunya terlebih dahulu, lalu Bernie pun masuk ke dalam pondok tersebut. Sesampainya di dalam, Bernie tidak menemukan mereka berada di sana. Hello? Namun saat Bernie sedang melihat keindahan laut dari dalam pondok tersebut, tiba-tiba dua orang prajurit Jepang itu datang. Dan ketika melihat Bernie berada di sana, spontan dua orang prajurit itu mau menyerang Bernie. Akan tetapi dengan cepat Bernie menghentikan mereka. Bernie mengatakan bahwa dirinya datang untuk persahabatan dan Bernie berharap mereka bisa menerimanya. Selain itu, Bernie juga memberitahukan bahwa Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Mendengar kabar tersebut di sini, dua orang prajurit Jepang itu merasa bahagia. Kemudian mereka pun menerima persahabatan Bernie dan menjamunya. Ketika sedang makan, lalu di sana salah seorang prajurit yang kepalanya botak bernama Letnan Atin mengatakan bahwa Bernie beruntung sebab hari ini kegiliran masak dirinya. Sebab kalau besok Komandan Cardi yang masak, dan masakannya Komandan Cardi itu tidak enak. Tomorrow, Commander Hiro. Hiro, not so good. Di waktu yang sama terlihat saat itu Dugan telah berhasil menemukan tempat tinggal Letnan Atin dan Komandan Cardi. Dan ketika Dugan sampai di depan tempat tinggal mereka, di sana Dugan mendengar Bernie mengatakan, "Tolong jangan lagi, aku sudah cukup." Mendengar itu di sini Dugan merasa yakin bahwa di dalam pasti Bernie sedang diemplud oleh Atin dan Cardi. Karena hal itu tanpa basa-basi lantas Dugan pun mendobrak pintu pondok tersebut hingga pintunya locot. Melihat Dugan masuk ke dalam dengan cara yang tidak sopan, tentunya Atin dan Cardi pun sangat marah dan langsung mau membunuh Dugan. Melihat Dugan mau dibunuh, spontan Bernie pun langsung menghentikan mereka. Bernie mengatakan bahwa Dugan adalah temannya. Lalu di sana Bernie mengatakan kepada Dugan bahwa dirinya merasa kecewa karena Dugan sudah merusak makan siang mereka. Dugan menjawab dirinya berbuat demikian karena tadinya menyangka bahwa Bernie sedang diemplud oleh Atin dan Cardi. Bernie mengatakan bahwa dirinya sudah berdamai dengan mereka dan mereka adalah orang-orang baik. Kemudian Bernie pun memperkenalkan Komandan Cardi dan Letnan Atin kepada Dugan. Di sini Dugan merasa terkejut ketika melihat Letnan Atin bisa bahasa Inggris. Atin menjawab bahwa saat kecil Atin pernah tinggal di Amerika bersama ibunya. My mother visit America in 24. English. Lalu di sana Bernie mengatakan kepada Dugan bahwa Komandan Cardi dan Letnan Atin sudah terdampar di pulau ini selama 35 tahun. Setelah mengatakan hal itu, kemudian Bernie mengajak mereka untuk patumpang-tumpang lengan sebagai tanda bahwa sekarang mereka sudah menjadi sahabat. Minna wa tomodachi.
Sorenya ketika sedang berjalan di tepi pantai, Dugan mengatakan seharusnya tadi Bernie tidak pergi sendirian karena itu sangat berbahaya. Beruntung tadi Atin dan Cardi menerima Bernie dengan baik. Tapi bagaimana jika tadi Atin dan Cardi menangkap Bernie lalu mengempulnya bergantian? Bukankah itu sangat menyakitkan sekali? Bernie menjawab bahwa Dugan jangan khawatir sebab Bernie juga bisa menjaga dirinya sendiri. Mendengar perkataan demikian dari Bernie, spontan Dugan langsung pergi meninggalkan Bernie. Malam harinya Dugan menghampiri Bernie dan meminta maaf atas sikapnya sore tadi. Setelah mengatakan hal tersebut lalu Dugan mengajak Bernie keluar. Sesudah berada di luar, Dugan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin berkelahi lagi. Selain itu, Dugan juga menjelaskan mungkin dirinya sudah melakukan tindakan yang tidak disukai Bernie. Namun perlu Bernie ketahui bahwa itu adalah cara Dugan untuk menyelamatkan Bernie. Dan Dugan juga tidak mengetahui kenapa dirinya sangat peduli kepada Bernie. Namun setelah dirasakan ternyata dirinya jatuh cinta kepada Bernie. Selepas mengatakan hal itu lalu Dugan pun mematuk Bernie. Membuat Bernie yang menerima patukan tersebut merasa bahagia. Karena sebenarnya Bernie sendiri sangat mencintai Dugan. Disebabkan saling cinta mulai malam itu, Bernie dan Dugan resmi berpacaran. Keesokan harinya ketika mereka sedang menarik tangki bahan bakar yang terbuat dari karet, tiba-tiba Komandan Cardi dan Letnan Atin datang ke tempat tersebut. Lalu di sana Atin menanyakan sedang apa mereka. Dugan menjawab bahwa mereka sedang menarik tangki untuk membuat rakit. Mendengar itu lalu di sana Komandan Cardi menyuruh Letnan Atin agar memberitahukan kepada Dugan bahwa membuat rakit untuk mengarungi lautan itu bukan ide yang bagus karena bisa membuat mereka mati tilalap diterjang badai. Dugan menjawab jika memang demikian, apakah mereka punya ide yang lebih baik? Dikarenakan Dugan meminta saran, kemudian Cardi pun menunjukkan idenya kepada Atin. Setelah diberitahukan idenya oleh Komandan Cardi, lalu Letnan Atin pun menyampaikan ide tersebut kepada Dugan, yakni Dugan bisa membuat perahu dari pesawatnya. Caranya, Dugan harus membalikkan pesawat tersebut. Terlihat di sana Letnan Atin sampai nongeng-nongeng menjelaskan ide tersebut agar Dugan mengerti. Dugan mengatakan bahwa itu bukan ide yang bagus sebab mesin pesawat bisa menarik mereka ke dalam air yang akhirnya mereka akan tenggelam. Letnan Atin menjawab itu mah urusan kecil, dirinya dan Komandan Cardi akan memperbaiki hal tersebut. Walaupun Letnan Atin dan Komandan Cardi sanggup memperbaiki hal itu akan tetapi di sini Dugan tetap tidak setuju, ditakutkannya ide mereka gagal. Dan dirinya lebih memilih untuk tinggal di pulau tersebut sampai tim penyelamat datang menemukan mereka. Atin mengatakan bagaimana jika selama 35 tahun mereka tidak juga ditemukan. Mendengar itu akhirnya Dugan pun menyetujui ide mereka. Selepas memotong sayap pesawat tersebut, lalu di sana Komandan Cardi pun memberikan contoh ide yang akan dijalankannya kepada Dugan. Dan ketika melihat contoh tersebut di sini Dugan baru sadar ternyata ide mereka itu benar. Hingga akhirnya Dugan pun semakin bersemangat menjalankan ide tersebut. Dan berkat adanya si Brutus, terlihat di sana pekerjaan mereka menjadi tidak begitu berat. Usai sebagian sayapnya dibuang lalu mereka pun menarik membalikan pesawat tersebut. Lagi-lagi di sini berkat bantuan si Brutus, akhirnya mereka pun berhasil membalikan pesawat tersebut. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat. Sesudah selesai mendandani pesawat tersebut, lalu Komandan Cardi dan Letnan Atin pun memberikan beberapa potongan kain untuk layar kepada Bernie. Bernie mengatakan bahwa dirinya membutuhkan potongan yang lebih besar lagi untuk diletakkan di tengah. Tak lama kemudian mereka pun datang menghampiri Bernie sambil membawa bendera negaranya. Lalu di sana Letnan Atin mengatakan bahwa bendera tersebut kainnya sangat kuat dan bagus sekali jika digunakan untuk layar. Mendengar itu Bernie sangat berterima kasih kepada mereka. Bernie mengatakan bahwa dirinya akan meletakkan bendera tersebut di bagian atas layar sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. I'll put it at the top, a place of honor. What's this? I guess we could leave it. Yes.
Sorenya Komandan Cardi merasa waas ketika melihat Dugan dan Bernie bergandengan, di mana pemandangan tersebut mengingatkan Komandan Cardi kepada pacarnya yang ditinggalkan saat dirinya pergi meninggalkan negaranya untuk perang. Sementara Dugan dan Bernie yang berjalan di tepi pantai setelah menemukan tempat yang sunyi, mereka pun langsung empludan. Beberapa hari kemudian setelah semuanya selesai dan persediaan makanan sudah siap, di mana siang itu Dugan mengatakan kepada Bernie bahwa air laut hampir pasang. Jika mereka tidak segera berlayar maka mereka akan kesulitan. Karena hal itu lalu Dugan pun mengajak Bernie untuk segera berlayar, sementara Komandan Cardi dan Letnan Atin biarkan nanti mereka menyusul. It's okay, they'll swim out after us. Sebelum Dugan pergi jauh meninggalkan pulau tersebut, beruntungnya Komandan Cardi dan Letnan Atin keburu datang hingga akhirnya mereka pun tidak ketinggalan. Setelah berada di perahu, Dugan menanyakan kepada Letnan Atin apa yang membuat mereka lama. Padahal kemarin Atin sendiri yang mengatakan bahwa mereka harus berlayar jam 11. Namun sebelum Atin menjelaskan semua penyebabnya, inilah yang mereka lihat. Melihat ledakan tersebut di sini, Dugan baru mengerti rupanya itu yang menyebabkan Komandan Cardi dan Letnan Atin telat. Dugan mengatakan kenapa mereka menghancurkan tempat tinggal dan barang-barang mereka. Bagaimana jika pesawat yang mereka buat perahu itu rusak? Sementara semua peralatan Cardi dan Atin sudah tidak ada. Atin menjawab bahwa Komandan Cardi sangat efisien, jadi Dugan jangan merasa khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. The hero, very efficient. Hero. Thing. Good work, you guys. Suatu malam sebelum makan, Letnan Atin mengatakan bahwa esok adalah hari yang baik untuk memancing ikan. Mendengar itu, Dugan pun menyetujuinya. Maybe Rocky tomorrow. Yeah, we could use some. Keesokan harinya Letnan Atin dan Komandan Cardi pun menjalankan niatnya, yakni memancing ikan mengingat persediaan makanan mereka sudah mulai menipis. Namun setelah menunggu lama, sialnya tidak ada juga ikan yang menyangkut ke mata pancing mereka. Melihat itu, Dugan mengatakan mungkin mereka menggunakan jenis umpan yang salah. Atin menjawab bahwa Komandan Cardi mengatakan memang ada yang salah, namun itu bukan salah mereka. Don't say something wrong. Not our fault. Sementara di bawah saat itu Bobby berniat mau memberi minum si Brutus, namun tanpa disangka Dugan yang baru saja turun melihat perbuatan Bobby tersebut. Dugan mengatakan bahwa persediaan air minum mereka itu hanya sedikit, jadi Bobby jangan membuang-buangnya. Setelah itu, kemudian Dugan pun membawa air tersebut ke atas. For you, sir. Is this mine? Yes. I'm sorry, Miss LaFleur. We checked every coop. Malam harinya Bernie mengatakan kepada Dugan jika Letnan Atin dan Komandan Cardi tidak segera mendapatkan ikan, maka persediaan makanan mereka akan semakin menipis. Di sisi lain kini ayam mereka juga tidak bertelur lagi. Karena hal itu Bernie berniat mau memotong ayam tersebut untuk makan mereka. Akan tetapi si Bobby mengatakan bahwa mereka tidak perlu memotong ayam tersebut jika Cardi dan Atin mengetahui bagaimana caranya menangkap ikan. We wouldn't have to have here on Cleveland and knew how to catch fish. Lalu di sana Bobby memberitahukan bahwa cara menangkap ikan yang paling mudah itu adalah yakni mereka harus menggantungkan lampu di sisi perahu mereka pada malam hari. Mendengar perkataan demikian dari Bobby, spontan Dugan pun menyetujuinya. Kemudian saat itu juga Dugan pun langsung menjalankan ide dari si Bobby tersebut. Dan ya, benar saja, setelah mereka menyalakan lampu di perahu mereka, terlihat di sana banyak ikan yang mengerumuni cahaya lampu tersebut. Melihat itu lalu di sana Bernie pun mengajak Bobby untuk memberitahukan hal tersebut kepada yang lain. You can watch later. Come on. The more lines out, the better. Sementara Julie yang ditinggalkan sendirian, di mana saat itu dirinya menjerit ketakutan ketika melihat ada ikan hiu di hadapannya. Mendengar Julie menjerit, spontan mereka yang sedang berada di atas pun terkejut dan langsung menghampiri Julie. Easy, Julie. What's the matter? Kemudian di sana Letnan Atin menyampaikan bahwa Komandan Cardi memberitahukan kalau ada ikan hiu maka mereka tidak akan mendapatkan ikan-ikan kecil. Dugan menjawab jika demikian maka mereka harus menangkap hiu tersebut. Mendengar itu Cardi dan Atin pun menyetujuinya. Okay. Okay, we catch. Well, we can't help it, Bernie. We gotta use it. Cast. Nino-san. Selepas menunggunya beberapa saat, akhirnya umpan mereka pun berhasil dimakan oleh hiu tersebut. Melihat itu tanpa basa-basi mereka pun langsung menarik tali pancingnya dengan sekuat tenaga.
Namun sialnya setelah mereka bersusah payah menarik hiu tersebut malah lepas, membuat Bobby yang melihatnya sangat kecewa. Dan saat penglihatan Bobby fokus kepada hiu tersebut, kakinya tikosewad hingga akhirnya Bobby pun dikejebur ke laut. Melihat Bobby dikejebur, spontan Dugan pun langsung ngajol ke laut berniat mau menyelamatkan si Bobby. Sesudah berhasil menangkap Bobby, lalu Dugan pun langsung ngojai secepat mungkin mencapai perahu. Di sini Dugan dan Bobby hampir saja celaka karena hiu tersebut mengejarnya. Tetapi beruntungnya Yang Maha Kuasa masih melindungi Dugan dan Bobby. Hingga akhirnya mereka berdua pun selamat dari kematian tersebut. I was wrong about you, Mr. Dugan. Drink. It's hot. Well, how you feeling? Keesokan harinya Bernie mengungkapkan bahwa yang menyebabkan mereka semua kini terombang-ambing di antah-berantah tersebut adalah akibat kesalahannya. Dugan menjawab bahwa Bernie jangan terus merasa bersalah karena semua itu sudah merupakan takdir dari Sang Pencipta yang tidak akan bisa dihindari. Dan perlu Bernie ketahui bahwa sekarang perahu mereka tidak jauh dari jalur pelayaran, jadi peluang mereka untuk diselamatkan sangat besar. Mendengar penjelasan dari Dugan seperti itu, Bernie merasa bahagia dan langsung memeluk Dugan. Suatu malam badai besar datang menerjang perahu mereka, namun beruntungnya perahu mereka tidak tenggelam sehingga mereka pun selamat dari bahaya tersebut. Paginya selepas badai itu reda, lantas Dugan pun naik ke atas perahu. Dan saat Dugan sedang memuji perahunya yang kuat tidak tenggelam, tiba-tiba Letnan Atin kegeruan meminta Dugan agar segera masuk ke dalam perahu. Sesampainya di dalam, Letnan Atin mengatakan bahwa Brutus terkapar tak berdaya, mungkin dia sekarat. You'll see, Mr. Dugan. Melihat keadaan Brutus sudah sangat buruk dan tidak mungkin bisa diselamatkan, lantas di sana Letnan Atin pun memberikan beceng agar Dugan membunuhnya. Namun ketika Dugan hendak membunuh si Brutus, si Bobby melarang karena dirinya sangat menyayangi si Brutus. Melihat Bobby keras kepala, lalu di sana Komandan Cardi pun mengambil becengnya dan menghampiri Bobby. Komandan Cardi mengatakan jika mereka tidak segera membunuh si Brutus, maka si Brutus akan mati sia-sia. Mendengar penjelasan tersebut dari Komandan Cardi, akhirnya Bobby pun memperbolehkannya. Tetapi saat Komandan Cardi hendak menarik pelatuk becengnya, tiba-tiba terdengar suara bles kapal di sada. Tentunya hal itu membuat mereka sangat bahagia dan langsung naik ke atas. Yang ternyata itu adalah kapal petugas penjaga pantai Amerika Serikat Catermelon. Dan akhirnya mereka pun diselamatkan oleh para petugas tersebut. Sementara Dugan setelah melihat dirinya diselamatkan, Dugan memutuskan memilih Bernie sebagai calon istrinya. Walaupun Bernie kurus tidak ada bodian, akan tetapi dia adalah wanita baik dan cerdas yang memiliki sifat keibuan. Sedangkan Bernie menerima Dugan karena Dugan adalah pria polos yang baik dan penuh tanggung jawab. Tamat, ending yang sangat mengempludkan.